Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang-orang baik, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang bahagia, yang tenang selalu. Jadi yang kali ini kita mau membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan luka batin. Sebenarnya pernah bahas ini, tapi ternyata saya sendiri belum bisa sembuh dari luka batin itu. Jadi kita adain part 2. Jadi, gimana sih caranya kita bisa sembuh dari luka batin? Pada dasarnya, luka batin itu sama kayak luka fisik. Kalau dibiarin, bisa sembuh ataupun bisa makin parah tergantung lukanya sendiri-sendiri. Yang pasti kalian yang lebih tahu lah tentang diri kalian sendiri. Gimana kalian bisa mengatasi itu. Karena biasanya luka-luka yang cenderung ringan, kayak kamu gegores sesuatu di tangan, di kaki, terus kamu biarin, itu yang bisa sembuh itu adalah luka-luka yang ya sebatas luka biasa, kecil, memar, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lukanya sudah dalam, kamu harus dijahit, kamu harus dibersihin dulu, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau misalnya tidak dirawat, maka akan menimbulkan infeksi. Sama kayak luka batin. Luka batin yang besar semakin didiamkan itu bakalan jadi bom waktu. Jadi mari kita lihat, mari kita mencari tahu sebenarnya luka batin kita itu tipe luka yang bagaimana, luka kecil ataupun luka besar, keparahannya kayak gimana. Jadi gimana caranya untuk menyembuhkan? Sebenarnya kita itu harus melalui serangkaian tahap, karena tahapnya pasti panjang banget. Dari yang keinget banget, sakit banget, sampai yang udah lupa, tapi kalau ke-trigger, keinget lagi. Terus ada yang tanya, kalau misalnya kita udah berdamai itu, tapi masih keinget, itu wajar apa enggak? Sebenarnya kalau berdamai, gitu, kalau inget, kita bakal ngerasa biasa aja. Tapi kalau kita inget terus masih kerasa sakitnya, berarti belum sembuh ya? Belum berdamai ya? Semuanya, lagi-lagi semuanya punya proses dan tahapnya masing-masing, dan gak bisa instan langsung sembuh gitu aja dengan satu kali kita meditasi ataupun satu kali kita meluangkan waktu menenangkan diri terus langsung sembuhkan, gak juga. Semua butuh proses, apa yang jadi penyebab dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kalian merasa ini hal yang parah, mungkin kalian bisa mencoba hal-hal lain dengan kalian bisa konsultasi dan lain sebagainya, karena pasti kalian lebih tahu lah tentang diri kalian sendiri. Tapi sedikit tips dari aku punya sejumlah luka batin terkait lebih ke orang-orang, dan itu sangat amat mempengaruhi kepercayaan aku ke orang-orang. Semakin kesini, cara aku sembuh itu bukan, tadinya aku dengan berusaha menghindari semua orang, dan lumayan bekerja dengan baik, karena ya aku tidak perlu mendapatkan validasi kepercayaan dari siapapun. Kayak ya udah, aku nggak punya orang-orang di sekitar aku, jadi ya siapa yang harus aku percaya? Diri aku sendiri. Tapi setelah semakin berjalan, kok sepertinya ya tetap butuh orang lain ya gitu. Jadi aku buka lagi pintunya, pelan-pelan aku buka lagi, terus aku coba buat selalu manifesting yang baik. Kalau kita udah naruh kepercayaan, pasti nanti bakalan dikasih jalan untuk tidak disakitin, tidak dikecewakan. Tapi lukanya tidak sesederhana itu. Yang pasti ya, beberapa kali aku masih berusaha menghindari hal-hal yang nge-trigger untuk luka itu kebuka lagi. Orang-orang yang terutama dalam menghindari orang-orang yang menyebabkan luka batin itu. Tapi semakin dipikir-pikir, kok kayaknya kalau aku hindarin terus, ya nggak sembuh-sembuh lukanya dong, karena ya harus dihadapin gitu. Berdamai itu dengan berani untuk menghadapi hal-hal yang men-trigger luka itu kebuka lagi. Semakin dihadapi, pasti semakin sakit. Sama kayak luka, kalau misalnya kita kasih, misalnya lagi diobatin atau lagi dibersihin, lagi diganti perban atau apapun itu, pasti bakalan sakit banget pas itunya, pas prosesnya. Tapi habis itu kan bakalan ngerasain
pelan-pelan sembuhkan lukanya. Sama kayak kita, sebenarnya sakit banget untuk menghadapi hal-hal yang bikin kita ke-trigger, tapi kalau kita nggak ngadepin itu, kapan kita bisa berdamai, kapan kita bisa sembuh. Dan aku nggak akan ngomong ini salah siapapun, karena emang setiap orang pasti punya kekuatannya sendiri-sendiri, dan menurut aku nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih lemah. Aku bisa lihat, mereka mungkin lukanya lebih besar, tapi mereka kuat banget. Aku ini apa, mungkin sebelumnya aku memang sangat amat berpikir bahwa apaan sih, gue lemah banget deh, dia aja lukanya lebih gede tapi dia bisa setenang itu, kok aku nggak bisa gitu. Tapi lama-kelamaan aku semakin menyadari nggak boleh gitu, karena semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Dia lebih kuat, ya oke, nggak apa-apa, aku juga kuat dengan caraku sendiri, begitu. Karena kalau kita semakin lihat di luar, lihat kaca keluar, tapi kita nggak bercermin, ya kita bakal menemukan hal-hal yang lebih dari kita kan. Ya sama kayak itu, kayak mungkin orang-orang punya lukanya sendiri-sendiri, entah lebih berat ataupun lebih enggak, tapi ya udah, kita fokus sama diri kita sendiri aja. Yaitu kadang itu ke-trigger juga sebelumnya, kayak ya dia bisa, aku nggak bisa, jadi nyalahin diri sendiri, dan itu menghambat proses penyembuhan luka batin itu. Tapi kalau kita semakin berdamai, kayak ya alhamdulillah dong kalau mereka bisa sembuh dengan secepat itu, alhamdulillah dong kalau mereka bisa seberdamai itu. Aku juga mau coba, tapi perlahan, aku nggak mau menekan diri aku sendiri. Semuanya akan berjalan sesuai dengan proses dan waktunya. Yang harus aku lakukan adalah menerima semuanya, mensyukuri semuanya, nggak boleh membenci siapapun, karena semuanya sudah digariskan. Jadi kayak pasti semuanya ada waktunya. Karena beberapa yang aku pernah baca atau pernah dengar, aku lupa sih, pokoknya ada yang bilang kalau luka batin itu ya harus dihadapin. Kalau cuma dilupain doang, ya kapan-kapan bakalan keinget lagi. Kalau cuma didiemin doang, kapan-kapan bakalan kebuka lagi. Jadi harus dihadapin. Jadi itu sih, karena orang-orang banyak bilang pasti luka batin, apa sih luka batin, apa sih luka batin. Padahal ya kita nggak pernah tahu sesensitif dan selemah apa hati seseorang, dan itu bukan salah orangnya. Kalau kalian menemukan orang-orang yang sensitif banget untuk menerima apapun hal di sekitarnya, dia gampang terbawa suasana, dia gampang sedih, gampang nangis, itu bukan salah orang itu, jangan salahin mereka. Kalau kamu nemuin orang yang cengeng, jangan salahin orang itu, jangan ketawain, karena kalaupun kalian tahu apa yang ada di baliknya, terus kalian merasa pengen adu nasib, udah stop. Jangan. Kalau kalian cuma pengen adu nasib, nggak usah seolah-olah peduli gitu, karena orang-orang sukanya gitu sih. Kalau denger cerita orang ataupun dengar masalah orang, pengennya bawanya pengen adu nasib, ya kita tahu lah ya, mungkin ini aku menempatkan aku pada sudut pandang yang korban adu nasib ya. Aku cerita sama kalian nih, sama kamu nih, terus kayak kamu malah lagi gitu doang, ataupun cuman kayak iya doang gitu. Sebenarnya ya nggak boleh seperti itu, karena kalau ada orang yang cerita ke kalian, jangan sekali-kali kalian menggunakan kata ya udah kemarin aku juga kemarin kayak gitu tuh. Jangan. Kalau ada yang cerita, udah cerita, ya dengerin aja, respon seadanya, jangan terus saking kalian nggak bisa responnya terus kalian ya itu. Mungkin niat kalian baik sih, aku tahu sih, rata-rata orang pasti niatnya baik banget, berusaha untuk ngasih motivasi dengan memperlihatkan realitas ya, kayak kemarin kayak gitu juga tapi aku bisa ngelaluin. Tapi kadang nggak semua orang bisa menerima cara itu, karena kan ya ada beberapa orang yang menjadikan itu kayak jadi tekanan tersendiri. Meskipun ada juga yang bikin itu jadi semangat, tapi balik lagi kita juga harus tahu orangnya, gimana orangnya, karakter orangnya gitu. Jadi inilah, luka batin tuh sebenarnya terikat sama di sekitarnya. Walaupun diri sendiri sudah sebaik mungkin menjaga kewarasan luka batin itu, tapi
kayak ketrigger sekitar kan agak memperburuk lagi. Tapi ya kita lagi-lagi kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita, maka kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Harus lihat-lihat kalau mau cerita orangnya lagi dalam kondisi, orang yang mau kita jadikan tempat cerita dalam kondisi yang seperti apa, orangnya seperti apa. Kalau kita merasa nyaman dan tenang ya ceritakan. Kalau memang orangnya lagi nggak bisa diajak bercerita dan mungkin kita udah pernah cerita responnya buruk, ya kita save on ourselves aja dulu. Karena sebenarnya nggak semua hal itu ya memang setiap orang perlu buat cerita, karena ya orang-orang butuh orang lain, tapi tidak semua hal bisa diceritakan dan tidak semua orang bisa jadi tempat cerita gitu. Jadi kita yang tahu diri kita sendiri gimana baiknya buat kita. Jadi ya kita cukup menjaga semuanya dengan baik di diri kita. Lagi-lagi itu pesan dari aku adalah untuk berdamai kita harus menghadapi itu. Pasti kalau tips dari aku mungkin kayak berusaha ya berdamai. Lagi-lagi kayak berdamainya tuh gini, ya udah aku maafin orangnya yang kasih luka itu, aku maafin keadaannya, aku udah nggak nyalahin siapapun. Mungkin salah diri aku sendiri, nggak boleh juga kayak gitu, nggak boleh nyalahin siapapun. Kalaupun kalian juga udah berdamai kayak mereka nggak salah kok, aku aja yang salah, itu bukan berdamai, itu namanya membalikkan keadaan ataupun kayak menyaudahkan apa sih, kayak ya udah gitu, kepasrahan gitu. Enggak, namanya berdamai itu nggak ada yang udah nggak nyalahin siapapun, udah nggak nyalahin keadaan, udah nggak nyalahin kehidupan. Jadi kalau udah berdamai ya udah nggak ada yang salah, sudah dimaafkan semuanya. Barangkali diri yang ternyata diri yang salah juga, it's okay, udah maafin diri sendiri. Kita melangkah lagi dengan langkah yang baru, dengan harapan yang baru, dengan tujuan yang baik. Karena yang pasti Tuhan tuh gak akan pernah menguji kita melebihi dari batas kemampuan kita. Jadi sesulit apapun dia pasti bakalan bisa kita laluin, karena itu janji Tuhan ke kita. Kalau kita lagi ngerasa buruk banget, itu nyatanya gak seburuk itu, karena kan Tuhan tahu kita bisa ngadepin itu gitu. Jadi sehat-sehat semuanya. Semoga kita bisa sama-sama berdamai sama luka-luka batin, sembuh dari luka batin, dan bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa syukur. Yang penting adalah rasa syukur. Doa-doa baik akan bikin kita bahagia, bikin kita tenang. Rasa syukur juga akan membuat kita ngerasa lebih baik. Merasa lebih baik dalam artian keadaannya, bukan merasa lebih baik dari siapapun. Di sini juga aku belajar, jadi kalian bebas untuk berpendapat. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat bahagia. Sampai jumpa. See you.